pertama yang perlu saya sampaikan adalah tentunya ini sesuatu yang sangat mendukung apa yang dilakukan oleh PKK ini, sangat mendukung program dan tugas yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, kota maupun distrik ya, atau sampai ke kampung juga. Kenapa? Pertama, jadi ada feeling juga ya, feeling saya kemarin bahwa dengan Lebaran atau ada Idul Fitri itu inflasi naik ternyata, dan laporannya kemarin sudah ada. Ya. Inflasi provinsi bulan lalu 2,18. Bulan April, bulan Maret tadi yang saya sampaikan tuh bulan Maret 2,18, bulan April 2,45. Jadi naik. Dan itu biasa terjadi ketika ada hari raya, terutama hari raya Idul Fitri. Lalu yang berikutnya yang Kabupaten Sorong, saya pikir semua naik ya, semua naik. Yang Kabupaten Sorong dari 2,18 jadi 4,12, naiknya 2 kali lipat, hampir ya. Nah ini menandakan bahwa ada terjadi kenaikan harga di bahan-bahan pokok, terutama yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri tentunya. Salah satu yang menjadi penyumbang inflasi adalah cabai apa namanya? Ya cabai lah. Lombok kalau orang yang lain, bahasa yang lain. Nah, harga cabai ini nggak cuma di Papua Barat Daya, di tempat lain juga begitu, di provinsi lain. Jadi salah satu penyumbang, memang dia nggak nomor 1, tapi dia penyumbang nomor 3. Kalau di Kabupaten Sorong tuh penyumbang nomor 3 terbesar untuk andil inflasi. Nah sebab itu ternyata setelah dicek memang cabai itu kurang ditanam di kita, kurang ditanam, bukan tidak ditanam, kurang ditanam. Lalu kita mengimpor cabai itu entah dari Surabaya atau Jawa atau dari Sulawesi Utara dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi sangat tergantung terhadap cabai itu. Nah, di hari raya yang butuh cabai nggak cuma kita gitu. Daerah-daerah lain juga butuh, sebabnya harga naik. Nah, saya kemarin langsung melakukan konsolidasi dengan tim pengendali inflasi Kabupaten Sorong. Pertama yang saya sampaikan adalah cabai itu yang penting pedas kayaknya. Ya, bentuknya seperti apa, yaitu nomor 2. Kecuali cabai yang untuk garnis makanan, ya itu beda lah. Ya. Cabai yang untuk diulek itu loh, ya yang dicampur untuk makanan yang lain, menurut saya adalah yang penting pedasnya. Karena makin pedas dia, makin sedikit kita pakai. Sehingga varietas itu juga penting. Yang kita tanam itu yang mana? Kalau asal tanam nanti kurang pedas kan belinya lebih mahal karena lebih banyak. Ada cabai keriting. Nah kalau cabai keriting kan umum nih diolah. Lalu ada cabai rawit. Kalau versi saya cabai rawit itu yang kecil, yang hijau-hijau. Ya, yang biasa kalau kita makan gorengan, nah itu dia. Oke. Lalu ada, mohon maaf, cabai setan kalau orang di Jakarta bilang. Cabai setan itu pedas dan dia lebih besar dari cabai rawit dan dia warnanya bagus. Ada yang merah, ada yang orange, ada yang kuning gitu. Nah ini sekarang kita mau pilih yang mana mau ditanam.
Nah, saya bertanya nih sama ibu-ibu PKK, ini varietas yang mana yang mau ditanam? Karena harganya juga berbeda tuh, masing-masing. Nah, yang begitu-begitu saya pikir kita perlu. Nah, kepada kepala distrik ya, saya mohon juga nanti ibu-ibu PKK distrik juga menggiatkan hal-hal kayak gini. Nggak cuma ini, bulan Maret andil terbesar inflasi di Kabupaten Sorong adalah buncis. Terbesar itu buncis. Nah, mohon nanam buncis kan nggak susah juga, cuma memang dia perlu ada penyangga dan lain-lain, karena itu buncis kan dipetik. Mohon maaf ibu-ibu, saya tahu ini karena saya sekolahnya pertanian dan saya juga pernah melakukan tanam cabai dan sebagainya gitu. Nah, sebab itu saya sudah meminta kepada UPD terkait pertanian, ketahanan pangan, lalu transportasi, kemudian perdagangan, untuk melakukan atau mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasi inflasi. Jadi ibu bapak yang saya hormati, kalau inflasi tinggi kita akan susah semuanya. Kita akan susah semuanya. Sebab itu hal-hal yang berhubungan dengan pangan, termasuk cabai, memang sebaiknya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, terutama yang di pedesaan. Ya, kalau di kota juga boleh, pekarangan yang ada kita gunakan. 2 pohon cabai aja kalau ditanam baik, itu buahnya banyak sekali. Dan mungkin tidak akan beli cabai lagi ke pasar. Nah, ini hati-hati juga kita. Kalau semua orang tanam cabai, petani cabai stres karena tidak laku. Atau cabai yang sudah ditanam tidak dipanen. Karena apa? Karena ongkos panennya lebih mahal dari harga cabainya, sehingga dia rugi kalau dia panen. Jadi di beberapa tempat yang udah overproduksi, itu cabai busuk di ladang, atau komoditas lain juga busuk di ladang karena harga anjlok, ongkos panen mahal. Nah, sebab itu kita juga harus memikirkan bagaimana kalau cabai itu ketika harga anjlok, cabainya dibikin cabai kering. Karena cabai kering harganya mahal. Biasanya cabai kering kalau kita temukan di bungkus mie instan di dalamnya. Nah, itu banyak. Kalau ibu-ibu yang mungkin sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri, nyari cabai yang utuh susah sekali yang biasa kita makan. Tapi kalau cabai kering banyak, terutama di toko-toko Cina, toko-toko bahan makanan Cina. Itu cabai kering banyak dijual di situ. Dan saya juga kalau kalau lagi ke luar negeri, ke Eropa terutama, Amerika, yang saya cari pertama adalah toko Cina. Karena di situ yang ada cabai. Karena makan tanpa itu ya kita sudah terbiasa. Ibu-ibu yang saya hormati, saya atau kami pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten sampai ke distrik, kampung, dan mungkin teman-teman di TNI ataupun di Polri juga mendukung ini, hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi keluarga. Karena perhitungan inflasi itu sebenarnya dimulai dari ekonomi keluarga. Contohnya kayak nanam cabai di pekarangan dan sebagainya. Daya beli itu diukur dari keluarga. Sebab itu ibu bapak, gerakan tanam cabai nasional ini perlu kita dukung dan kita manfaatkan untuk
menyejahterakan ekonomi keluarga. Saya pikir itu yang saya perlu sampaikan, dan kami khususnya dari Kabupaten Sorong sudah berniat dan berencana sesegera mungkin mulai minggu depan sudah melakukan tindakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ini. Bahkan tadi Kepala Distrik sudah cerita dia akan tanam 2 hektar ya untuk tanam cabai. Saya bilang ya mohon diurus baik, tapi jangan juga cuma sekali tanam. Dan karena saya juga mewakili pemerintah provinsi, maka saya atas nama Bapak PJ Gubernur Papua Barat Daya menyambut baik gerakan tanam cabai nasional ini dan sangat mendukung ini. Kami berharap semua distrik di Provinsi Papua Barat Daya bisa juga mendukung dan ikut dalam menyukseskan gerakan tanam cabai nasional ini untuk kesejahteraan ekonomi keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua PJ TPPKK Provinsi sudah menginisiasi ini, Ibu, dan kami mengapresiasi dan berterima kasih banyak. Dan saya cukupkan sambutan ini.